Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk berbagi aksi nyata modul 1.4a.9 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Iwan Sujana, CGP Angkatan 7, berasal dari Kabupaten Badung, di mana fasilitator saya adalah Ibu Nimade Astiti Sadnya Putri. Sedangkan pengajar praktek saya adalah Bapak Iwayan Yu Septiawan. Rancangan aksi nyata budaya positif. Latar belakang. Dalam suatu tindakan atau hal yang ingin kita lakukan tentunya mempunyai latar belakang. Nah, latar belakang yang saya buat dalam penerapan budaya positif adalah di mana budaya positif yang kita terapkan berbeda dengan apa yang pernah kita dapatkan di masa lampau. Mungkin kita dulu sering dihukum atau dihardik karena kesalahan yang kita tidak sengaja, karena memang kita tidak tahu. Hal tersebut tentu sudah tidak dapat diberlakukan di zaman sekarang ini. Kita kembangkan budaya positif ini melalui tindakan yang positif, kata-kata yang positif, mengajak diskusi anak tentang tindakan mereka, berbagi dan menemukan solusi bersama untuk menyelesaikan akibat dari tindakan mereka. Sehingga budaya positif akan timbul karena dorongan dalam diri anak, bukan karena takut akan hukuman dari guru atau orang tua. Salah satu kegiatan yang bisa menumbuhkan budaya positif di kelas adalah dengan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, artinya di sini bahwa kalau hukuman zaman dahulu itu konsekuensinya hanya diberikan kepada anak yang mempunyai masalah atau melanggar tata tertib. Nah, dengan zaman sekarang kita bergeser. Hukuman yang kita berikan tidak harus berupa fisik atau non-fisik, melainkan hukuman tersebut harus ditentukan atau bersama-sama menentukan solusi-solusi jalan keluar yang ingin diterapkan agar nanti anak tersebut bisa menerapkannya dan melakukannya. Tujuan aksi nyata. Ada dua hal tujuan yang ingin saya capai dalam kegiatan budaya positif ini. Yang pertama adalah menciptakan siswa yang berkarakter dan merdeka belajar. Nah, di sini karakter siswa harus kita tumbuhkan agar menjadi anak yang memiliki pengetahuan dan berbudi pekerti luhur dengan merdeka belajar. 2. Menemukan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan secara universal kita tumbuhkan, kita kembangkan dan tingkatkan untuk bisa berperilaku sesuai dengan budaya positif. Adapun tolak ukur keberhasilan saya ketika sudah menerapkan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui curah pendapat antara semua siswa dengan guru di kelasnya. Nah, ini hal yang pertama yang dilakukan adalah membentuk suatu keyakinan kelas. Bagaimana cara membentuk suatu keyakinan kelas? Yaitu dengan melibatkan semua siswa yang ada di kelas tersebut melalui curah pendapat, agar pendapat-pendapat mereka tersebut bisa dituangkan dan nantinya akan menjadi suatu kesepakatan kelas. Kedua, siswa dapat menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati dalam kegiatan di sekolah maupun di rumah. Nah, setelah keyakinan kelas itu terbentuk, selanjutnya, siswa tersebut akan menerapkannya sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. 5 tindakan.
Adapun langkah-langkah tindakan yang saya lakukan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah itu ada 5. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, sekalian meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Nah, hal pertama lakukan yaitu memohon izin pada pimpinan dan menyampaikan alasan pentingnya budaya positif dan kegiatan kelas yang terus dilakukan di sekolah, sekalian nanti mendiseminasikan bersama dengan guru-guru lain agar guru-guru tersebut mengetahui program kita dan ikut mendukung sehingga terbentuknya budaya positif di sekolah. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif di sekolah. Nah, setelah diberikan izin, saya selanjutnya adalah menentukan waktu yang tepat untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif dengan rekan guru-guru saya yang ada di sekolah. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan siswa untuk membuat kegiatan kelas. Setelah guru-gurunya mengetahui tentang budaya-budaya positif di sekolah, langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan siswa tersebut, di mana para wali siswa akan membentuk suatu keyakinan kelas yang nantinya harus disepakati dan dilaksanakan oleh siswa tersebut bersama dengan gurunya. Keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi kegiatan kelas yang sudah dibuat. Pemantauan itu sangat penting sekali, sehingga bisa merefleksikan dan mengevaluasi sejauh mana kegiatan kelas yang sudah dibuat bisa diterapkan. Dan yang kelima adalah mendokumentasikan kegiatan. Hal ini sangat penting karena dokumentasi itu merupakan sebagai bukti kita sudah melakukan suatu kegiatan tentang budaya positif di sekolah. Dukungan yang dibutuhkan. Adapun dukungan yang dibutuhkan, yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta siswa, agar tindakan yang telah disusun nantinya bisa berjalan dengan lancar. Kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan ketiga adalah orang tua dalam melaksanakan budaya positif di rumah. Nah, di sini peran orang tua sangat penting sekali karena anak tersebut akan dievaluasi, dipantau oleh orang tuanya di rumah, sedangkan di sekolah itu dilakukan oleh gurunya tersebut. Jadi, antara guru dan orang tua harus berkoordinasi dan berkolaborasi untuk mensukseskan program tentang budaya positif. Nah, berikut ini saya perkenalkan lingkungan SD nomor 3 Ungasan serta kegiatan diseminasi bersama kepala sekolah dan rekan guru mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Baik, selamat siang. Saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SD nomor 3 Ungasan dan Bapak Ibu Guru SD nomor 3 Ungasan. Selamat datang pada acara kegiatan sosialisasi mengenai berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif kepada rekan sejawat di SD nomor 3 Ungasan. Baik, pada susunan acara kali ini, yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Kepala SD nomor 3 Ungasan. Yang ketiga,
penyampaian budaya positif dari CGP. Yang keempat, tanya jawab. Yang kelima, penutup. Baik, adapun pembukaan yang sudah kita lewati bersama, saya akan lanjutkan dengan sambutan Kepala SD nomor 351 kepada Ibu Kepala Sekolah yang tersilakan. Yang menjadi Bapak Ibu penggerak dan acara, terima kasih atas waktunya. Dan kesempatan ini kita akan melakukan sosialisasi atau berbagi praktek baik kepada teman-teman guru yang ada di SD 3 ini. Terima kasih banyak sudah berbagi. Semoga apa nanti yang diberikan oleh guru penggerak bisa kita praktekkan, semua guru bisa mempraktekkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Untuk selanjutnya, Ibu akan serahkan sepenuhnya kepada guru penggerak untuk menyampaikan sosialisasi atau menyampaikan praktek baik mereka kepada teman-teman di SD 3 ini. Untuk itu, waktu yang serahkan. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian budaya positif dari CGP. Kepada Bapak, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan saya izin untuk menyampaikan praktek baik yang saya dapatkan. Begitu juga dengan rekan-rekan guru di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf juga telah meminta waktu Bapak Ibu sebentar karena ini adalah mengenai implementasi atau berbagi pemahaman tentang apa yang saya dapatkan melalui calon guru penggerak. Nah, di sini adapun hal yang ingin saya sampaikan yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif kepada rekan sejawat di SD nomor 3 Pasar. Nah, sebelum lanjut ke sana, mungkin lagu ini sudah pernah didengar. Ini khususnya untuk kurikulum merdeka dunia dan profil dimensi pelajaran Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Pernikahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini contoh lagu dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin bisa kita berikan kepada anak-anak kita, karena kalau kita hafal itu susah. Lama ingat dibuatkanlah dalam bentuk lagu yang nadanya itu kalau kita dengar naik becak rasanya dia. Ada zaman itu mungkin kita nanti bisa berbagi dengan anak-anak kita. Nah, adapun materi yang ingin saya sampaikan itu disiplin positif dan nilai-nilai kerja kebajikan universal. Nah, di sini ada 3 hal. Yang pertama itu perubahan paradigma, kedua makna disiplin, 3 nilai-nilai kebajikan universal. Nah, perubahan paradigma. Nah, di sini kita mulai bergeser dari pendidikan yang dulu dan yang sekarang. Nah, mungkin di sini Pak Ibu karena sudah duluan, jadi dia sudah tahu gimana paradigmanya untuk merubah pemikiran yang dulunya itu terbelakang, sekarang biar bisa maju.
Nah, kalau kita lihat, mungkin Bapak Ibu pernah menggenggam benda yang Bapak Ibu miliki. Dan mungkin temannya juga meminta apakah dia akan membuka atau mengepal. Nah itu tergantung. Dia akan mengepal jika mungkin dia mempunyai paradigma atau teori kontrol yang sama. Dia akan mempertahankan, mungkin dia berbeda. Nah paradigma itulah yang harus kita pahami. Posisi antara dulu dan sekarang itu berbeda. Nah, kalau kita lihat seperti stimulus respon dan teori kontrol. Nah, kalau stimulus responnya kebutuhan kita sama, nah, mungkin dia akan membuka. Kalau teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda, dia akan mengepal. Jadi dia tidak akan membuka tangannya. Artinya di sini sesuatu yang Bapak Ibu miliki kalau berharga. Kalau dia misalnya sama pemikirannya dengan kita, mungkin dia akan mau memperlihatkan. Tetapi kalau berbeda, dia tidak akan mau membuka tangan tersebut. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrolnya, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketiga, kita mencoba membuat orang lain berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah itu kalau yang dulunya pandangan kita itu sama, sekarang di teori kontrol itu memahami pemandangan orang lain tentang dunia, nanti lebih luas. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah artinya kalau dulu tidak sejalan dengan kita, mungkin kita akan salahkan. Tapi sekarang tidak, tergantung tujuannya. Maka perbedaan itu pasti ada tergantung tujuan yang kita ingin capai. Terus, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, artinya di sini mungkin saya sendiri bisa mengontrol Pak Ibu kalau dulu. Tapi di kontrol tidak. Semua hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya kalau Bapak Ibu ingin membuka, ya aku buka. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak ingin membuka kepala tangannya, ya bagaimanapun tidak bisa dirayu, dibujuk, dikerasin, tidak bisa. Saja saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Perasaan Anda pada saat bujukan gagal. Kalau berhasil dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, sedangkan di teori kontrol model berpikir menang-menang. Artinya sama, memiliki tujuan yang berbeda, dan semua itu adalah baik. Nah, kita lanjut dengan makna disiplin. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sebagai nilai-nilai yang mereka percaya. Nah itu menanamkan, artinya kalau makna disiplin itu dia tumbuhlah dari dalam dirinya, bukan karena ada aturan, ada tata tertib yang mau disiplin, bukan, melainkan harus tumbuh dari dalam dirinya, agar dia bisa menghargai dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal sendiri telah diperkenalkan di modul studi kedua, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai kebajikan itu sendiri adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kita lanjut tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah ini yang mungkin kita harus bisa pahami di dunia pendidikan sekarang ini. Apa sih yang menjadi motivasi, apa itu hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi itu kita bagi jadi 4. Yang pertama, 3 motivasi perilaku manusia. Terus hukuman dan penghargaan, dihukum oleh penghargaan dan restitusi. Dan mulai yang pertama itu 3 motivasi perilaku manusia.
Nah, setiap manusia itu pasti mempunyai motivasi atau tujuannya untuk apa. Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita sering melakukan sesuatu itu biar dia senang, biar kita tidak dihukum, kita hindari. Itu motivasi sebenarnya berasal di luar. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jika kita ingin melakukan sesuatu, ada imbalannya, ada penghargaannya, baru kita mau melakukan. Nah, itu juga motivasinya dari luar. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, inilah motivasi yang sebenarnya berasal dari dalam. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, itu berasal dari dalam sesuai dengan keinginan. Karena kita menghargai diri kita sendiri dulu, baru bisa melakukan motivasi perilaku manusia yang ke arah yang lebih baik. Nah, lanjut saya gabungkan dengan hukuman, penghargaan, serta restitusi. Nah, ketika kita melakukan sesuatu dan anak-anak mungkin melakukan suatu kekeliruan, nah ini yang kadang-kadang kita salah atau dalam artian keliru. Apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Itu hal yang berbeda. Kalau hukuman di sini perilaku pasif agresif meningkat, itu mendapatkan identitas gagal. Artinya ketika anak itu bermasalah, kita langsung kasih hukuman. Jadi dia akan berpikir dia akan menjadi orang yang penendang. Oh, gurunya ini loh yang hukum saya. Nah, itu kita berubah ke konsekuensi. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Artinya hanya masalah itu selesai ini aja. Sedangkan jangka panjang kita tidak tahu. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Inilah yang harus kita bisa terapkan. Itu masalah terpecahkan. Apa itu restitusi nanti kita akan lanjutkan. Terus dua, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kalau hukuman seringkali yang tidak buat PR, kamu dihukum bersih-bersih, dia tidak takut, dia tidak akan tetap membuat PR gitu, karena dia tidak takut. Oh, udah biasa dihukum. Sedangkan di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, kalau di konsekuensi kita melihat terus mengecek jadinya. Sedangkan kalau kita sudah bisa menerapkan restitusi, murid belajar tak bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kita tanpa kita cek, tanpa kita suruh, dia sudah tahu. Karena dia motivasinya ada di dalam. 3. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka yang panjang. Jadi permasalahan itu dipecahkan, dicarikan solusinya atau alternatif. Adapun pertanyaan yang mungkin kita bisa gunakan, nah mungkin kalau hukuman, kalau anak-anak terlambat, kita kasih kata-kata, kamu harus jam segini ke sekolah, itu merupakan hukuman sebenarnya. Sedangkan di konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, artinya, kok kamu datang segini, apa peraturannya? Mungkin itu tetap konsekuensi atau aturan. Sedangkan di restitusi tidak. Apa yang kamu yakini? Apa menjadi keyakinan? Apakah bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Artinya di sana kita pendekatan secara emosional. Jadi tidak langsung kita kasih hukuman. Terus murid akan membenci. Sedangkan di konsekuensi murid akan menghormati. Nah, di restitusi murid akan menghormati juga. Ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam.
seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau ada aturan itu hanya tertulis, hanya sekedar mengikuti, jadi tidak berasal dari dalam dirinya. Nah, bagaimana membuat suatu keyakinan keras? Nah, artinya di sini Bapak Ibu, saya berbagi antara tata tertib dengan peraturan kelas ini agak berbeda. Kalau peraturan kelas itu cakupannya lebih luas, jadi akan menjadi keyakinan kelas. Sebenarnya di semester 2 kalau bisa kita buat dulu keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena kita melibatkan anak tersebut. Jadi tidak hanya gurunya yang membuat aturan, tidak. Anak-anak maunya apa? Anak belajarnya kayak gimana? Dia buat keyakinan kelasnya. Nanti kita tempel, kita rangkum. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama adalah mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah tersebut untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Libatkan anak-anak tersebut, kira-kira maunya apa. 2. Mencatat semua masukan-masukan pada murid. Dicatat apa keinginannya. Dan itu ditempel mungkin di papan. Yang ketiga, susunlah, dipilah-pilah keyakinan tersebut, kemudian ubah menjadi bentuk yang positif. Seperti misalnya kalau negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah itu agak jangka, ubahlah menjadi positif, berlarilah di atas atau koridor. Yang keempat, tinjau kembali. Nah, lihat kembali kira-kira manakah sesuai yang kita akan laksanakan di kelas tersebut. Nah, setelah itu kita pemilihan tersebut termasuk dalam hal mana? Apakah menghormati, apakah menyayangi, apakah menghargai? Kalau bisa jangan terlalu banyak membuat keyakinan kelas. Karena kalau disiplin itu kan tata tertibnya banyak rinciannya. Nah, kita buat aja disiplin. Nanti kalau dia melanggar, terlambat, berarti keyakinan kelas disiplin kamu tidak terangkat. Tidak buat PR, berarti juga disiplin, tidak diterapkan. Yang kelima, setelah kelas selesai dibuat, maka semua orang kelas dipersilakan meninjau ulang. Nah, kita ulang lagi, silakan ada yang ingin diubah. Nah, jika sudah sip, berarti keyakinan kelas sudah bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, lanjut tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia sebagai seorang pendidik di sini. Nah, ketika saya terjun ke CGP, materi ini baru saya dapatkan apa sih yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. 3, kebebasan, freedom. 4, kesenangan, fun. 5, penguasaan atau power. Nah, mungkin ini ketika anak-anak itu misalnya memukul temannya, mencubit temannya, berarti kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar yang mana mungkin tidak terpenuhi? Kasih sayang bisa saja karena dia tidak mendapatkan kasih sayang sehingga dia mencari cara-cara bagaimana mendapatkan kasih sayang. Ada yang malah teman misalnya, temannya minta uang untuk belanja, berarti kebutuhan apa yang dia tidak penuhi? Bertahan hidup, artinya untuk makan. Karena di rumahnya mungkin tidak dikasih bekal, tidak dikasih makan yang enak, artinya di sekolah dibiarkan. Kita marah-marah pada anak tersebut dengan kasih hukuman. Nah, itulah paradigma yang berbeda. Kalau dulu dengan sekarang itu perbedaannya. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia tersebut agar bisa mencarikan solusi-solusi permasalahan tersebut. Posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol seorang guru di sini ada 3. Jadi ketika kita menemukan suatu anak yang bermasalah, kita harus memposisikan diri kita di mana. Nah, ada posisi kontrol sebagai penghukum. Kedua, posisi kontrol
membuat rasa bersalah. Ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, mungkin selama ini kita banyak berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Kenapa? Setiap ada permasalahan anak kita langsung kasih hukuman. Karena posisinya adalah penghukum. Yang kedua, sering juga membuat rasa bersalah. Artinya, kenapa kamu lakukan itu? Kamu gak berkasihnya sama bapak. Kamu kok terus seperti itu? Bapak tuh dimarahi sama sekolah sama teman-teman. Itu membuat rasa bersalah. Jadi anak itu seolah-olah aduh kasihan juga tidak berasa di dalam dirinya anak. Terus yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah ini juga bagus, tetapi ada kekurangannya. Ketika kita menganggap anak itu sebagai teman, terus dia berpikiran oh berarti guru itu teman saya, nggak masalah. Nanti dia akan seenaknya. Terus posisi kontrol sebagai pemantau. Nah pemantau itu sesuai dengan peraturan atau aturan, hanya memantau ini benar atau salah, keliru atau itu hanya memantau saja. Nah kalau bisa di sini kita usahakan posisi kontrol sebagai manajer. Artinya kita bisa memahami anak tersebut apa kebutuhannya, kenapa melakukan seperti itu, gimana solusi-solusi mencari permasalahan agar mereka sadar dalam dirinya, oh benar saya salah. Oh, kalau salah apa yang harus dilakukan? Dia sendiri yang menentukan jalan keluarnya dengan kita memberikan solusinya gitu. Jadi tidak kasih, oh kamu salah begini, kamu harus begini kan. Jadi dia sendiri yang nanti akan memilih alternatif yang mana. Nah, ini perbedaannya antara motivasi eksternal dan intrinsik. Di sini ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau kita menghukum, contohnya menghadik, menunjuk, menyakiti atau menyindir, itu sudah hukuman. Membuat rasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur, berarti kamu salahnya berapa, benarnya berapa kali berbuat salah itu memantau. Sedangkan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, jadi alternatif yang bisa dipilih oleh siswa tersebut. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, itu apakah hukum, apakah dibersihin apa, itu bukan posisi menghukum. Sedangkan membuat merasa bersalah, dia akan berkata, kamu sudah mengecewakan bapak. Nah, itu berarti kalau bapak gurunya ada kecewa, seolah-olah anak tersebut punya merasa bersalah. Terus sebagai teman, lakukan demi bapak. Ibu yang sudah nanti bapak ibu bantu membereskan. Artinya kita terus membantu anak tersebut karena kita sebagai temannya. Nah itu anak tersebut akan terus seperti itu. Oh nanti dibantu pak guru, oh tenang aja. Nah memantau apa peraturannya, konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, itu memantau, dipantau ya. Nah posisi yang paling bagus namanya dan apa yang kita yakini, karena kita sudah membuat keyakinan di awal. Apa yang kamu yakini hal tersebut apakah benar atau salah? Kalau kamu meyakininya, maka kamu memperbaikinya. Kalau salah, maka kamu memperbaikinya. Kita kasih solusi. Kalau dia tidak mau ya susah. Berarti belum berasal dari dalam diri. Nah hasil. Kalau menghukum, apa yang dihasilkan? Memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain, dia akan mendendam, dia akan memberontak, tidak mau dalam hatinya kita kasih hukuman. Sedangkan kalau membuat rasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong, nah dia akan sembunyi hal-hal yang kejujurannya akan kurang. Sedangkan sebagai teman, ketergantungan, oh kalau tidak ada itu saya tidak masuk, nah itu ketergantungan ya terus. Oh kalau itu saya dikasih aja, oh saya belum. Terus memantau, menyesuaikan bila diawasi. Oh kalau ada pengawasan, saya mau perlu nggak diawasi, ya udah nggak usah. Nah
kalau di manajer menguatkan watak atau karakter itu sudah tertanam di karakternya, dengan sendirinya kok mau. Restitusi, nah ini yang saya tadi jelaskan tadi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi kalau anak bermasalah kita lakukan restitusi, diharapkan anak tersebut dengan kelompoknya akan jadi lebih kuat, tidak lagi dibully. Nah, itu sering kalau anak-anak kalau sudah dibully itu beban fisiknya itu susah sekali, bisa dari sekolah. Nah, di dalam restitusi ada 3 hal yang harus diterapkan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, stability identity. Jadi kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Setelah itu baru validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Dan 3, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk segitiga akan seperti ini. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, mungkin saya berbagi sedikit saja. Ketika ada anak yang bermasalah, kita panggil, kita datang ke kantor, kita tanyakan dengan kata-kata, kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Arti kesalahan tersebut tidak hanya kamu saja, bapak sendiri juga pernah kok melakukan. Wajar kamu melakukan. Kalau bapak seperti kamu misalnya pasti sama. Nah, setelah distabilkan identitasnya, baru validasi tindakan yang salah. Nah, kalau perbuatan kamu itu kira-kira sesuai nggak dengan kesepakatan? Benar nggak? Nah, dengan sendirinya dia akan sadar, oh salah Pak. Oh keliru Pak. Nah, kalau sudah tahu kamu keliru, kira-kira apa yang caranya memperbaiki? Kita kasih dia yang berusaha memperbaiki, bukan oh kamu salah, kamu harus begini, besok begini. Enggak. Jadi dia yang kasih, kita akan nanti kira-kira apa yang kamu lakukan? Oh Pak, besok saya akan bangun lebih awal lagi Pak. Oh boleh. Oh besok Pak saya hidupkan alarm jaga kesehatan. Oh boleh. Silakan. Jadi kalau dia sendiri yang menginginkan, otomatis dia akan lebih cepat untuk bisa ke arah yang lebih baik. Nah mungkin itu saja tentang hal berbagi. Karena pemahaman Bapak Ibu di sini kita bersama-sama bagaimana menciptakan budaya positif yang ada di Salatiga. Semoga dengan hal ini anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang baik sesuai dengan harapan pendidikan kita, itu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, mohon maaf jika ada materi atau hal-hal dan kata-kata yang saya sampaikan buat Bapak Ibu tersinggung atau kurang enak didengar, mohon maaf, saya juga manusia biasa dan luput dari kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup acara ini dengan berdoa. Om Santi. Baik, untuk selanjutnya acara tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan ajukan tangan. Baik, Pak Ibu. Terima kasih awalnya tadi penjelasannya sangat bagus sekali. Saya mau bertanya tentang yang di awal itu tentang setiap manusia melakukan sesuatu ada tujuan. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Dewo, sangat bagus sekali, sangat antusias. Di sini setiap manusia mempunyai tujuannya. Nah itu menjadi pertanyaan. Nah mungkin kita tahu Bapak Ibu semuanya
bahwa manusia itu dilahirkan melakukan sesuatu ada tujuannya apa enggak? Nah, pasti ada tujuannya. Cuma tujuannya mungkin berbeda. Jika tujuannya sama, kita bisa berkoalisi gitu loh ya. Jika berbeda mungkin jangan sejalan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kalau kita tidak memiliki tujuan, terus apa yang menjadi motivasi? Oh, saya tak ada tujuan, dia aja tujuan. Nah, dia pun mempunyai tujuan, entah itu dia istirahat atau apa keinginannya. Nah, mungkin seperti itu Pak Ibu. Jadi pada dasarnya setiap orang itu pasti ada tujuan yang berbeda dengan kita semua. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih. Ada yang namanya Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mengajukan pertanyaan? Pas? Baik, jika sudah, saya akan tutup. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan sosialisasi dengan sebagaimana mestinya sudah berjalan dengan baik. Yang saya tutup dengan selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua, serta rasa puja dan puji syukur kami panjatkan kehadiran Dewa Sang Yang Widi Wasa atas perkenan beliau kita bisa berkumpul di sini. Dan saya selaku kepala sekolah memperkenalkan diri, nama Nuryan Rosmi, dan selaku kepala sekolah di SD 3 Unasan ini. Pada kesempatan ini saya sangat berbangga sekali karena kami punya guru penggerak yang namanya Pak Oyan Sujono, di mana beliau sudah mengikuti sebagai calon guru penggerak. Dan intinya kami sangat berbangga dengan adanya guru penggerak di sekolah kami. Kami sangat berharap mereka bisa berbagi praktek baik, budaya positif untuk teman-teman guru yang ada di sekolah ini. Sesuai dengan harapan Bapak Menteri dengan mengembangkan sekolah penggerak untuk bisa memajukan, berbagi, di mana teman-teman yang sudah sebagai guru penggerak bisa berbagi kepada teman-temannya yang ada di sekolah untuk mengimplementasikan apa-apa yang mereka dapatkan yang baik agar bisa diterapkan di saat mereka melakukan pembelajaran kepada anak-anak didik mereka. Supaya harapan daripada Kementerian Bapak Menteri Pendidikan bisa terwujud dengan adanya guru penggerak yang akan menggerakkan stakeholder yang ada di sekolah, baik itu guru, baik anak-anak, begitu juga kepala sekolah, akan terdorong menuju ke arah yang positif, budaya positif untuk mencapai suatu kemajuan di suatu sekolah. Ya, pada intinya kami sangat berbangga dan berterima kasih kepada guru kami yang sudah mengikuti program pemerintah sebagai guru penggerak, dengan harapan guru-guru yang lain mengikuti jejak-jejak guru kami yang sudah sebagai guru penggerak dan sudah ada yang mengantongi sertifikat lulus, dan begitu juga yang saat ini sedang menempuh untuk menuju ke guru penggerak, calon guru penggerak. Dengan harapan kami juga dengan adanya guru penggerak yang banyak di sekolah kami, program pemerintah, program belajar bisa terwujud dan terlaksana sampai kepada anak-anak semua. Sekian dari kami, mengucapkan terima kasih kepada guru penggerak, calon guru penggerak Pak Oyan Sujono yang sudah berantusias sekali di dalam memberikan budaya positifnya kepada warga sekolah. Dan sekali lagi terima kasih, dan yang akhiri dengan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan yang sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya dia akan tutup dengan Ramadhan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nido Sriani SPD. Saya merupakan wali kelas 4C dari SD nomor 3 Unasan.
Saya juga merupakan guru rekan sejawat dari CGP Angkatan 7, yakni Bapak Wayan Sudaryo. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wayan Sudaryo karena sudah memberikan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Di mana budaya positif di sekolah ini yang pertama akan saya libatkan kepada anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Setelah membuat keyakinan kelas, saya juga akan melibatkan anak-anak untuk melakukan curah pendapat. Saya sangat merasa terinspirasi dengan adanya sosialisasi ini karena saya baru paham apa itu 5 kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, 5 posisi kontrol, sampai dengan penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Saya harap dengan adanya sosialisasi ini, guru-guru di SD nomor 3 Ungasan ini dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Sekali lagi, saya sangat berterima kasih kepada Pak Wayan Sudaryo karena sudah memberikan dukungan dan inspirasi kepada seluruh rekan guru di SD 3 Ungasan. Demikian pendapat yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan alasan Om Santi. Proses pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas bersama dengan siswa kelas 6B SD nomor 3 Ungasan. Berdiri. Beri hormat. Selamat pagi Pak Guru. Baik, selamat pagi. Nah, hari ini yang ke sekolah Ali Kusuma. Siapa lagi? Kusuma. Yang di belakangnya Bu. Oh, Omar Mandi, Michael. Ya, baik. Nah, sesuai dengan arahan kemarin bahwa inilah semester 2 mengawali pembelajaran semester 2, kita ulang lagi membuat satu kesepakatan. Nah, di sini Bapak sudah punya kertas, ada yang berwarna pink, ada yang berwarna kuning. Nah, kertas yang berwarna kuning itu berisi harapan. Kira-kira anak-anak menginginkan sekolah, baik itu ruang kelas, baik itu lingkungan, yang bagaimana? Apakah harapan saya ingin sekolah saya kotor, itu misalnya, karena saya senang yang kotor-kotor kayak lalat, harapan. Ataukah sebaliknya, saya menginginkan sekolah saya biar bersih, biar nyaman, biar enak belajarnya. Oleh itu harapan. Terus yang warna merah atau pink di sini, warna pink. Ini berisi tentang ketakutanmu, apa yang kamu nggak inginkan. Oh, saya nggak menginginkan Pak gurunya marah-marah. Saya nggak menginginkan Pak Guru itu senang menghukum. Itu keinginan. Oh, saya nggak ingin buat PR yang banyak-banyak. Itu keinginan. Apa yang kamu inginkan? Nah, nanti setelah semuanya selesai kita tempel, kita akan pilih kira-kira yang manakah yang kita jadikan kesepakatan. Ketika sudah dijadikan kesepakatan, kita akan tempel, dan hal itulah yang kamu harus laksanakan selama 6 bulan. Habis 6 bulan kalian sudah meninggalkan sekolah ini menuju ke harapkan selama 6 bulan itu karakter anak bisa berubah. Kira-kira paham nggak dengan tugasnya? Gampang ini ya. Gampang, cuma apa yang kamu inginkan, apa yang kamu tidak inginkan, itu aja sih kita pikirnya. Terima kasih tiga.
Ambil tiga. Ambil tiga. Tiga nanti bawa ke belakang tiga. Ambil tiga. Ambil tiga, kasih pulang. Ambil tiga sisanya. Nanti ada. Tadi dulu kalau enggak. Jangan belakang. Cukup apa enggak? Kalau enggak cukup mungkin kita kasih uang. Coba dulu. Yang lebih mana? Bawa ke sini, ini belum dapat. Ini bang ini belum dapat. Yang lebih bawa ke sini. Ada lagi yang lebih. Ada yang lebih yang kuning. Udah tiga. Ya lebih bawa ke sini ambil tiga. Ada yang belum dapat kuningnya. Yang merah juga tiga. Nah kalau sudah, silakan mulai kalian tulis. Tiga keinginan, tulis saja apa yang kamu inginkan. Nanti tulis tiganya. Satu kertas, satu keinginan. Kalau tiga kertas berarti. Apanya? Satu kertas ini satu keinginan, lagi satu kertas. Pekerjaan yang mudah tinggal kamu sesuai kata hatimu. Di sana kan nggak isi namamu. Apa keinginanmu? Apa yang kamu tidak kamu inginkan? Tinggal tulis. Kebanyakan pikir. Apa? Kalau sudah, silakan ditempel di sini. Yang kuning, kasih kuning. Yang sini, pink. Silakan ditempel di mana boleh. Mau di atas, di bawah, di samping, kalau sudah. Tulis saja. Darli belum? Cynthia? Ini
Timbal sudah pilih-pilih Pak, jadikan satu yang mana yang sama-sama Pak, jadikan satu. Aku nanti Radit dan Radit. Ya, pasang aja. Bilang bahwa dia tidak ada diri. Artinya bercanda, mengejek teman, berkata-kata kasar, semuanya ada di sini. Nah, yang di kolom sini menginginkan sekolah yang bersih, bebas dari sampah. Terus yang di kolom di sini menginginkan kedisiplinan. Artinya sekolah yang aman, sekolah yang nyaman, sekolah yang tidak berisik. Pijet datang lebih awal, berarti itu tadi. Ya. Terus yang di sini, nah yang di sini ada harapan beberapa. Pertama di sini harus ada pendingin atau AC di kelas. Terus ada gurunya harus tegas. Ada kipas juga di kelas. Nah, ini adalah keinginanmu. Nah, tentunya untuk mewujudkan harus ada pendingin atau AC itu perlukan biaya. Yang tidak murah. Jika kalian misalnya ada yang mau divaksin, saya masih donatur asid tidak bagus. Tapi kalau disuruh itu, ya mohon maaf, berarti keinginan ini mungkin tidak bisa karena satu kipas itu harganya berapa? 400 yang kecil ya. Kalau kalian ingin satu kipas dipakai kan tidak mungkin bisa mendinginkan kalian. Paling enggak 4 bisa. Paling bagus AC lagi. Nah, saya tidak ingin kelas ini memiliki banyak tugas. Memang apa tugas-tugasnya? Siapa yang tulis? Bukan aku. Siapa yang tulis? Ya. Saya tidak mau sekolah ini menjadi kotor kebersihan. Sudah. Ya, bersih ya. Tapi itu aja nanti. Tidak mau diganggu. Sama ini punya. Ketakutan saya membuat kesalahan. Kalau kalian tidak mau, kalau kalian takut membuat kesalahan, kamu diam ini aja. Lah, kalau kesalahan itu hal yang wajar karena dengan tahu kalian kesalahan, tahu benarnya. Jadi hancur nilai kecil. Maksudnya tidak naik kelas, tidak naik ke SMP. Kalau tidak belajar bisa naik. Sampai naik tangga. Saya takut sekolah ini kotor. Saya takut makanan di kantin sekolah tidak sehat. Kalau sudah tahu nggak sehat, apa beli? Nggak usah beli. Bawa bekal dari itu. Caranya. Ya, karena orang jualan kalau sudah berbisnis itu ujung-ujungnya mencari komisi atau uang. Saya takut sekolah menjadi buruk. Tidak ingin ada
sampah lagi sebelah ya kebersihan. Saya takut murid dan sekolah menjadi nakal. Nah, dari mati. Mana aja boleh. Boleh nggak pakai nama aja, Pak? Pak, boleh pensi, Pak. Boleh pensi. Boleh Boleh di atas, boleh di mana, boleh. Nah, baik. Nah, di sini kita sudah membuat kesepakatan dan kita sudah buat tanda tangan sebagai kontrak kesepakatan yang harus dilaksanakan mulai sekarang. Dan jika ada yang melanggar seperti tadi itu ada pelanggaran, nah, kalau kamu sudah buat kesepakatan, ingat kesepakatanmu pertama adalah kasih sayang. Jangan pada lawan jenis saja kalian dengan saya tidak semuanya sama. Jika kalian melakukan orang itu kamu senang, apakah yang kamu lakukan juga senang? Senang dirimu, tapi yang disakiti senang? Tidak. Jadi karena kasih sayang kita sama. Ya. Demikianlah proses aksi nyata yang sudah saya lakukan di SD nomor 3 Umsan. Kritik, saran, dan masukan sangat saya harapkan agar nantinya bisa menyempurnakan menjadi lebih baik dan lebih sempurna lagi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.